Yesus berkuasa. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, matahari di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Ku serahkan hidupku. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu,
terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan.
Salam, salam sejahtera. Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai kebaktian Paskah 4 GKP Jemaat Auligar, Minggu 10 Mei 2020. Sebelum memulai ibadah, marilah kita saat teduh. Jemaat yang terkasih, diundang untuk berdiri. Kita sambut kebaktian pada hari ini dengan menyanyikan kunyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku
Memasuki votum dan salam secara bersaut-sautan. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah minggu diambil dari Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita sambut nas pembimbing pada ibadah pada minggu ini, hatiku percaya 2 kali. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami bersyukur pada hari ini bisa beribadah secara online. Tuhan berkati dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, dan akhir, semuanya hanya dalam pimpinan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, kami laksanakan pada hari ini, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut dengan nyanyian jemaat dari NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur
Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, 3, dan 4 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dalam Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya di depan mata bangsa-bangsa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus,
bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita sambut pemberitaan anugerah pengampunan dari PKJ 27 ayat 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Diambil dari Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Setelah selesai, diakhiri dengan Kidung Jemaat 48. Jemaat diundang berdiri. Alangkah limpahnya kebaikanmu, yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu. di hadapan manusia, Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. terhadap persekongkolan orang-orang, Engkau melindungi mereka dalam pondok. terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setia-Nya. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, Aku telah terbuang dari hadapan matamu. tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihaninya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak, Diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berhadap pada Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Sampurasun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya kasih dan sukacita dari Tuhan menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Paskah yang kelima ini, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Mari kita persiapkan bagian bacaan firman Tuhan hari ini, Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat 14. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita memohon hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan terlebih di minggu hari ini kami boleh Tuhan berkati, Tuhan sertai untuk beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan, kasih Tuhan menyertai kami semua, dan terlebih saat ini kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Biar Roh Kudus menerangi hati kami semua sehingga firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, dan biarlah apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 14 di bawah judul perikop Rumah Bapa. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara, menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga tanggal 6 Mei 2020, kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia itu sebanyak 12.071 kasus, dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 872 orang, dan yang sembuh, puji Tuhan, lebih banyak, yakni 2.197 orang, dan diyakini akan terus bertambah. Dalam upaya mengatasi penyebaran COVID-19 ini, pemerintah telah membuat kebijakan, yakni melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah, termasuk di wilayah Bandung ini. Dan mulai tanggal 6 Mei kemarin dilakukan juga di seluruh bagian Provinsi Jawa Barat. Pandemi virus ini telah berdampak kepada psikologis masyarakat yang merasa takut, merasa khawatir, cemas terkena virus ini. Bahkan ketika seseorang dinyatakan suspek virus corona ini, ada rasa takut yang begitu besar. Saudara, ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang terkena virus corona dan ia harus dirawat. Ia katakan ia merasa takut, ia merasa cemas. Dan ia bingung apa yang harus dia sampaikan, apa yang harus dia katakan kepada jemaatnya. Dan menariknya justru jemaatnya lah yang menguatkan dirinya. Dan setelah menjalani perawatan serta karantina, puji Tuhan dia dinyatakan sembuh. Apa yang membuat orang merasa takut dengan virus corona? Tentu kita bisa tahu orang-orang takut karena takut tertular. Kenapa? Karena takut meninggal dunia. Siapa sih yang tidak takut akan kematian? Walaupun sebagai orang percaya kita tidak takut akan kematian, tetap saja jika disuruh memilih, kita tidak akan mau mati hari ini. Saudara-saudara, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran adalah bagian dalam hidup manusia. Terlebih takut akan kematian. Karena itulah maka Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang pertama dalam pembacaan kita hari ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, artinya menyerahkan seluruh kehidupan kita, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Dan melalui pembacaan firman hari ini ada 3 hal yang menjadi alasan kita percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan karena Ia setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita lihat ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga dalam pembacaan hari ini. Ayat yang kedua hingga ketiga dikatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus yang telah menebus dosa kita, Ia telah mati disalibkan lalu bangkit dan kemudian naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kelak Tuhan akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya untuk tinggal dan berada di rumah Bapa di sorga. Tuhan itu setia kepada kita, bukan hanya penebusan tetapi juga keselamatan dan kekekalan yang Ia karuniakan bagi kita, saudara dan saya. Tuhan mencontohkan arti kesetiaan dan kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang juga setia di hadapannya dan setia di hadapan manusia. Pertanyaannya, apakah selama ini saudara telah setia kepada Tuhan? Dalam doa-doa kita, apakah kita setia? Dalam ibadah kita dan terlebih dalam hati kita kepadanya, apakah kita juga setia? Dan saya percaya saudara semua sebagai bagian dari keluarga besar GKP Jemaat Awiligar, baik anggota jemaat maupun simpatisan, adalah jemaat yang setia di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Yang kedua, alasan kita percaya kepada Tuhan adalah bahwa bagaimana Kristus telah menjadi jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Allah Bapa. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapati hidup. Melalui Tuhan Yesus kita bisa mengenal Allah Bapa dan menemukan jalan yang dikehendakinya. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal yang dikehendaki oleh Allah kita, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan kita, karena Tuhan datang dari Allah sendiri. Karena itu melalui ajarannya, melalui perintahnya, melalui keteladanannya, hidupnya, kita bisa mengenal Allah seperti apa. Dan ayat 10 hingga ayat 11a dikatakan begini, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Di sini kita bisa melihat bagaimana ketika kita memandang Yesus dengan pekerjaan dan karyanya, sesungguhnya kita melihat Allah Bapa yang begitu mengasihi kita semua. Jika Tuhan Yesus telah menjadi jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Bapa, maka hendaknya kita juga menjadi jalan bagi setiap orang untuk melihat kasih Allah dalam hidup kita. Kita menjadi pembawa kebenaran di sepanjang hidup kita dan memberikan sukacita serta pengharapan dimanapun kita berada. Kita, saudara dan saya, adalah surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Maka melalui perkataan kita, perbuatan kita, setiap orang dapat melihat kasih Allah yang tulus dan yang murni. Alasan ketiga, kita percaya kepada Tuhan karena Dialah Sang Pemberi berkat. Mari kita lihat ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Dalam ayat 13 dikatakan begini, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, Tuhan bukan sekedar memberi janji, tetapi juga tindakan nyata, yakni melakukan apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita perlukan, Ia memenuhinya. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber berkat. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Karena itu mintalah apa yang kita butuhkan dan yang kita perlukan, maka Ia akan memberikan jalan dan jawaban untuk kita memperolehnya. Ketika Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, maka kita pun juga dipanggil untuk kemudian menjadi saluran berkat Tuhan.
Mari kita berbagi dengan apa yang Tuhan berikan dan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Di tengah situasi dan kondisi saat ini kita dipanggil untuk mampu berbagi dalam keterbatasan kita. Dan secara khusus gereja kita telah membentuk gugus tugas jemaat dalam mengatasi dampak COVID-19 ini dengan program salah satunya adalah pemberian bantuan bagi anggota jemaat yang membutuhkan. Mari kita dukung seberapapun yang kita mampu, bahkan doa sekalipun. Mari kita bergandengan tangan melewati masa-masa yang sulit ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk terus menumbuhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Sekaligus melakukan apa yang Ia contohkan, yakni menjadi pribadi yang setia, menjadi surat Kristus yang terbuka, dan menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah.
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa hadir sepanjang kehidupan kami. Dan terlebih ketika saat ini kami melakukan ibadah online dalam persekutuan kami sebagai bagian dari keluarga Tuhan di GKP Jemaat Abeligar ini, biarlah tangan Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami semua. Dan terlebih Tuhan yang akan menguduskan dan memberkati kehidupan kami. Jikalau saat ini kami telah mendengarkan dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan,
Biarlah apa yang telah kami dengarkan tadi itu terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami terus menjadi pribadi yang bersandar hanya kepada Tuhan, setia hanya kepada Tuhan. Seperti halnya Tuhan yang setia di dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam syafaat hari ini kami berdoa bagi persekutuan kami di GKP Jemaat Awiligar. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, pendeta jemaat, majelis jemaat, PPJ, komisi-komisi pelayanan, panitia, tim pelayanan, semua yang terlibat dalam pelayanan di GKP Awiligar. Tuhan berkati dan kuduskan mereka dan juga berkati setiap kehidupan keluarga mereka. Biar kami semua boleh bergandengan tangan untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi anggota jemaat yang sakit. Kami teringat kepada Bapak Beni dan anak kami Dianela serta anak kami Ada. Biarlah Tuhan yang akan menjamah saudara kami ini, anak kami ini, berikan kesembuhan, berikan pemulihan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami berdoa bagi Ibu Mediana Daraget. Kami berdoa bagi anak Yeriska Melin Adelina dan Bapak Mariunus. Kami juga berdoa bagi ulang tahun pernikahan Bapak Sepnat Tupamahu, Bapak Cepi dan Ibu Mariati. Berkat Tuhan juga Engkau hadirkan bagi saudara kami ini dengan segala sukacita kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi orang tua kami kaum sepuh. Kami teringat kepada Ibu Ino Suryati, Bapak Sahwi Aliani, Bapak Beni Tenu Suharjo, Ibu Ratmanah, Ibu Esther Sri Rendra, Ibu Nelly Jalimun, Bapak Pendeta Hada Andriata, Ibu Atik Nuriati, Ibu Mimin Rukmini, Bapak Damaskus Jalib, Ibu Sari, Bapak Katuk Matindas, dan Ibu Titi Soheti. Biarlah Tuhan yang akan menjamah saudara kami ini, orang tua kami dengan segala perlindungan, sukacita dan berkat dari Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami percaya Tuhan juga terus menguduskan, memberkati setiap kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Awiligar ini. Bahkan juga saat ini kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang saat ini tengah beribadah, biarlah Tuhan yang akan menguduskan, memberkati mereka, memberkati anggota keluarga kami semua, bahkan juga setiap doa-doa kami, Tuhan yang akan mendengar, Tuhan yang akan menjawab. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan kami juga kami bawa, kami serahkan hanya kepada kuasa dan kasih dari Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa dan negara juga Tuhan terangi bangsa kami, bahkan juga situasi kondisi di masa pandemi virus corona ini, Tuhan juga yang akan menjamah, menyatakan mukjizat bagi bangsa kami, sehingga kami boleh bersama-sama keluar dari situasi ini dan memasuki kehidupan yang baru dalam penyertaan kesehatan anugerah dari Tuhan. Allah yang penuh kasih, inilah seluruh doa dan harapan kami. Kami serahkan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami, bahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam kuasa dan kasih dari Tuhan. Bahkan setiap doa-doa pribadi kami hanya ke dalam kuasa-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita sambut persembahan syukur dengan nyanyian Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Ku beri persembahan 2 kali.
Jemaat yang terkasih, diundang untuk berdiri, kita berdoa persembahan. Bapa yang bersemayam dalam surga, terima kasih untuk berkat dan penyertaan yang Bapa berikan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam ibadah pada hari ini. Dan pada hari ini juga kami bisa memberikan persembahan. Ini adalah semua yang Tuhan berikan pada kami. Ampunilah Tuhan segala sesuatu apabila dalam memberikan persembahan ini kurang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat kami pergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kini pergilah dalam perlindungan Tuhan dan lakukanlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Kita terus dipanggil untuk menumbuhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, sekaligus melakukan apa yang Ia contohkan, yakni menjadi pribadi yang setia, menjadi surat Kristus yang terbuka, dan menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kita berada. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, ibadah hari Minggu selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampurasun. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati